Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak Ibu. Selamat datang kembali di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11 tingkat SMA. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni langkah-langkah perencanaan produksi, desain, biaya produksi, dan juga laporan keuangan. Sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, Ibu harap kalian hari ini bisa lebih semangat lagi karena materi yang akan Ibu berikan akan memberikan tambahan ilmu untuk kalian agar kalian bisa atau mampu mengembangkan apa yang menjadi ide untuk menghasilkan sesuatu. Oke, sekarang kita mulai pada materi perencanaan desain. Perencanaan desain ini memerlukan tahapan yang namanya tahapan persiapan. Tahapan persiapan di sini artinya mempersiapkan perancangan desain yang diawali dengan riset yang mana tujuannya sangatlah penting. Tujuan di sini adalah untuk mencari data tentang potensi beberapa jenis limbah yang akan digunakan sebagai bahan baku. Produk desain selalu berpedoman pada kualitas tema, fungsi, estetik, dan juga etika. Konsep tema merupakan konsep yang menaungi sebuah desain dan diwujudkan dalam kerajinan. Oke, untuk tahapan pengembangan kedua yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan di sini adalah berfokus pada upaya untuk mewujudkan ide-ide rancangan tersebut menjadi sebuah sketsa, model, atau prototipe. Proses-proses tersebut dapat dilakukan melalui proses eksplorasi bentuk-bentuk desain kerajinan yang lebih spesifik melalui tahapan divergen dan juga tahapan konvergen. Kemudian kita masuk kepada poin ketiga yaitu proses produksi. Secara umum, produk kerajinan diawali dengan persiapan bahan baku dan komponen-komponen yang dibutuhkan sesuai dengan konsep yang diinginkan. Bahan harus selalu dalam kondisi siap dikerjakan sesuai dengan alat dan fasilitas produk. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cacat produk yang tidak diinginkan. Jadi, kita sebagai pihak produsen harus memperhatikan kualitas kondisi dari bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menunjang proses produksi. Kalau kita sudah memperhatikan kualitasnya, kita bisa meminimalisir yang namanya kerugian agar dalam suatu produksi kita tidak mendapatkan suatu kerugian materi yang sangat besar. Kemudian di sini ada hal yang paling penting juga yaitu biaya produksi. Kita kupas dahulu pengertian dari biaya produksi. Di sini biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh pengrajin yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya tambahan atau overhead. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya produksi, proses produksi, dan pasca produksi. Jadi di sini maksudnya biaya-biaya yang dihitung itu adalah ketika sebelum kita melakukan produksi barang tersebut, kemudian pada saat produksi barang tersebut, dan juga setelah produksi barang tersebut dihasilkan. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan itu dicatat ke dalam
kolom biaya produksi. Tujuannya untuk apa? Agar kita atau sebagai perusahaan mengetahui berapa banyak biaya produksi yang telah dikeluarkan, yang mana tujuannya pula untuk kita bisa menentukan berapa harga jual dari produk yang sudah kita buat. Harga jual itu ditentukan dari biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi tersebut. Kemudian, poin kelima ada yang namanya laporan keuangan. Di sini, kondisi sehat tidaknya sebuah usaha ditentukan juga oleh laporan keuangan, yaitu informasi laporan keuangan pada suatu periode dari sebuah usaha. Saat pembuatan laporan keuangan, perlu disusun secara detail hal-hal yang meliputi harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Laporan di sini bisa juga dimanfaatkan atau lembaga yang memerlukan laporan keuangan, salah satunya adalah lembaga pemerintahan, yang mana tujuannya untuk menetapkan berapa besarnya pajak yang akan dikenakan terhadap produsen tersebut. Untuk menentukan pajak tersebut dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Oke, mungkin pemaparan materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan dari pemaparan ini bisa memberikan gambaran yang lebih terbuka lagi kepada kalian sebagai generasi muda agar mau menjadi seorang produsen atau bisa menghasilkan suatu barang dan jasa yang mana dari menghasilkan barang dan jasa tersebut bisa memberikan keuntungan untuk kalian dalam menjalankan kehidupan sekarang. Sebelumnya juga, sebelum Ibu penutupan, Ibu ucapkan terima kasih untuk Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendrayati SIPMM, kemudian Kepala Sekolah SMA Handayani 2 Banjaran, Ibu Heni Herliani SPD, dan juga tidak lupa untuk guru-guru SMA Handayani 2 Banjaran. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.